Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah layanan dasar tentang karir. Sebelum kita lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapat berkah dan sehat selalu dan juga materi kali ini bisa terserap dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita belajar lebih lanjut. Kalau kemarin kita sudah mendapatkan video tentang informasi perguruan tinggi mulai dari jalur masuknya, mulai dari apa itu perguruan tinggi dan lain-lainnya, kita sekarang tentang perencanaan karir dengan tema kemanakah aku setelah lulus nanti. Oke, setelah lulus nanti kita mau kemana? Tujuan kita untuk kali ini kita hanya bukan untuk kelas 12 tapi kelas 10 dan kelas 11, yaitu tujuan layanan kali ini untuk memahami pentingnya masuk perguruan tinggi setelah lulus SMA dan memahami potensi yang ada dalam diri kita, terus mampu menentukan perencanaan untuk mencapai life goal. Apa itu life goal? Life goal adalah tujuan hidup kita agar hidup kita lebih berarti dan bermakna. Oke, setelah lulus SMA, kuliah atau kerja ya? Kuliah atau kerja. Nah, masih banyak orang yang bingung setelah lulus kuliah, setelah lulus SMA kita kuliah atau bekerja. Oke. Kalau kuliah ambil jurusan apa ya? Bagaimana nanti kalau saya salah ambil jurusan? Saya kalau ambil jurusan X, besok kerjanya jadi apa ya? Saya ingin masuk jurusan A, tapi nilai saya segini, kurang atau tidak ya? Bisa masuk atau tidak ya? Terus kalau lulus SMA kita bekerja, lulus SMA mau kerja apa sih? Memangnya ada nggak sih perusahaan yang mau menerima lulusan SMA? Nah, kita masih bingung dengan berbagai macam kebingungan yang ada di dunia. Maka itu kita belajar tentang perencanaan karir agar kita bisa menentukan langkah yang seperti apa agar kita bisa mencapai tujuan yang benar-benar kita inginkan. Oke, kuliah. Alangkah baiknya kuliah. Kenapa kuliah? Penting nggak sih kuliah? Apa sih yang kita cari saat kuliah? Kita kuliah bukan hanya mencari satu lembar ijazah, melainkan masih ada banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita kuliah. Yang pertama yaitu kita bisa mengolah pola pikir kita. Kita bisa memperluas ilmu pengetahuan kita. Kita bisa menjalani proses pendewasaan. Kita bisa mendapatkan banyak relasi, mempunyai banyak pengalaman yang luas, dan bisa mengasah skill kita. Oke. Jadi mengolah pola pikir itu kita bisa dapatkan ketika kita mengolah pola pikir ketika di perkuliahan, yaitu semakin luas ruang lingkup pergaulan kita, maka kita akan memiliki pola pikir yang semakin terbuka, semakin toleran, semakin kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda, karena pola pikir orang lain belum tentu sama dengan pola pikir kita. Karena ketika orang lain memikirkan A, kita mungkin memikirkan B. Orang lain memikirkan C, kita memikirkan D. Nggak pernah ketemu. Kalaupun ketemu, kita bisa saling tukar pendapat tentang suatu objek, tentang suatu hal. Bagaimana sih baiknya seperti itu. Yang kedua adalah memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan. Kita tahu di kampus merupakan gudang ilmu yang sangat banyak. Jadi, sudah pasti kita akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan yang kita cari. Khususnya apapun yang kita minati. Contohnya, kita minat dengan olahraga. Ya benar, di SMA kita masih dapat pelajaran olahraga, tetapi hanya masih pelajaran dasar-dasarnya saja. Belum sampai mendetail tentang olahraga. Cara berlari yang bagus. Kalau di SMA kan kita hanya praktek tentang lari. Kita belum dijelaskan bagaimana cara berlari yang bagus. Terus bagaimana sih cara kita bisa berlari dengan paling cepat. Kita kalau di SMA hanya diajarkan dasar-dasarnya saja, belum kita belajar yang lebih mendetail. Jadi ketika kita kuliah di kampus, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luas dan lebih detail daripada yang kita dapatkan di SMA. Terus yang ketiga adalah proses pendewasaan. Memang ketika di SMA kita kalau mengerjakan tugas itu selalu didorong guru kita. Kita belajar, kita dipantau guru kita. Dipantau terus, mengerjakan PR juga sering ditanyakan bagaimana PR-mu, tugas belum dikumpulkan, bagaimana tugasmu aja juga dikumpulkan, kita sudah melewati masa tenggang. Tetapi ketika kalian di bangku kuliah, tanggung jawab diri sendiri ada
pada diri kita sendiri dan kesadaran diri kita. Karena ketika di perkuliahan, tugas itu diberikan di awal perkuliahan, tapi nanti di akhir kuliah baru dikumpulkan. Tidak setiap pertemuan dikumpulkan. Memang ada yang setiap pertemuan dikumpulkan, tetapi endingnya bakal di bagian paling akhir perkuliahan, di akhir semester itu dikumpulkan. Dan dosen atau guru, kalau di perkuliahan kita sebutnya dosen, yang kalau di SMA kita sebutnya guru, tidak akan menanyakan, tetapi ujung-ujungnya nanti nilai kita akan mendapat nilai yang sangat buruk, atau kita bahas di perkuliahan nilainya adalah E, yang berarti kita harus mengulang mata kuliah itu lagi di semester depan. Kalau kita mengulang mata kuliah di semester depan lagi, maka kita akan menyia-nyiakan waktu kita di perkuliahan dengan mata kuliah yang sama. Jadi di perkuliahan kita dituntut untuk bersikap mandiri dan tanggung jawab pada diri kita, karena kita harus bersikap adaptif. Artinya itu adalah proses gimana cara kita untuk beradaptasi di lingkungan perkuliahan. Itu yang dinamakan dengan proses pendewasaan. Oke. Yang selanjutnya adalah relasi atau hubungan dengan orang lain. Jadi ruang lingkup perkuliahan itu sangat-sangat luas. Kesempatan ini harus kita manfaatkan dengan baik-baik, karena untuk mencari relasi sebanyak-banyaknya. Kenapa sih kita perlu relasi? Relasi itu banyak memudahkan kita di dunia luar, di dunia berikutnya, di dunia kita ke depan. Contohnya masalah kita untuk mencari pekerjaan. Kalau ada yang bilang, enak ya bisa masuk situ karena orang dalam, itu bukan orang dalam, itu relasi kita. Karena relasi kita, teman pergaulan kita itu sudah tahu bagaimana kapasitas kita, bagaimana kemampuan kita. Jadi kita bisa lebih enak, lebih gampang untuk masuk di dunia pekerjaan yang kita inginkan, karena kita mempunyai banyak relasi. Terutama kalau kita ikut di organisasi di perkuliahan, kita tentu punya banyak teman yang di situ juga sama pola pikirnya, dan kita juga lebih dekat, anggap saja sebagai kekeluargaan di perkuliahan atau di dunia kampus. Disitulah kita mendapatkan banyak relasi, karena relasi memang sangat penting di dunia luar. Oke, pengalaman yang sangat luas, pengalaman memang sangat berharga, karena banyak dari orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Kita sering bertukar pengalaman dengan orang lain. Orang lain punya pengalaman A, kita punya pengalaman B. Kita tukarkan, kita saling sharingkan. Karena kalau kita menikmati pengalaman kita, kalau kita mencari pengalaman kita, pengalaman hidup, kita tidak mempunyai waktu yang cukup. Kita tidak punya umur yang cukup untuk menjelajahi satu persatu pengalaman. Maka dari itu diperlukan bertukar pengalaman dengan orang lain agar kita bisa mencicipi atau mengetahui, oh ternyata seperti itu pengalaman orang lain, dan kita bisa melakukan, kita bisa mengabaikan hal seperti itu. Karena kalau kita tahu pengalaman, misalnya pengalaman buruk orang lain, kita nggak mungkin kan menjajal untuk melakukannya. Kita cukup tahu, oh itu pengalaman yang sangat buruk bagi orang lain. Oke, jadi kalau seperti itu, kita tidak perlu melakukan pengalaman buruk itu. Makanya kita memerlukan pertukaran pikiran, pertukaran pengalaman dengan orang lain. Oke, yang selanjutnya adalah mengasah skill. Skill apa sih? Skill itu adalah kemampuan yang merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan ketika menghadapi dunia kerja. Karena belum tentu orang yang mempunyai nilai yang sangat bagus, nilai yang sangat tinggi, itu mempunyai pengalaman yang dibutuhkan di dunia kerja. Contohnya, nilai matematika 90, tapi kerjanya membuat puisi. Itu tidak sinkron, tidak dibutuhkan nilai 90 untuk matematika untuk bekerja di sebuah pabrik puisi atau di sebuah karya puisi, di galeri puisi, tidak dibutuhkan. Karena kita memerlukan soft skill. Soft skill apa sih yang paling penting? Yang pertama adalah soft skill bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan bagaimana cara kita mengatur waktu kita, kemampuan bagaimana cara kita untuk berhubungan dengan orang lain, itu sangat penting. Karena kita tidak mungkin hidup sendirian. Kita memerlukan orang lain untuk diri kita di kehidupan luar, di kehidupan selanjutnya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Kenal nggak sih dengan dia? Siapa sih dia? Dia adalah seorang chef terkenal, profesional chef yang ada di Indonesia. Kita sebut namanya Chef Juna. Pasti orang banyak tahu dengan dan kenal dengan siapa itu Chef Juna.
Chef Juna menjadi chef profesional itu karena keterpaksaan. Kok keterpaksaan? Bukannya dia menjadi seorang profesional, tapi kok terpaksa? Iya terpaksa, karena pada awalnya Chef Juna itu bercita-cita menjadi seorang pilot dan mengenyam atau menempuh pendidikan untuk mendapatkan lisensi pilot di negeri Amerika. Bayangkan, sekolah sampai Amerika, sekolah pilot sampai Amerika, tapi ujung-ujungnya tidak menjadi pilot, melainkan menjadi seorang chef profesional. Bagaimana sih ceritanya? Ceritanya itu karena pada suatu kejadian Chef Juna itu membutuhkan pekerjaan sampingan untuk survival, untuk bertahan hidup. Maka di saat itu Chef Juna bekerja part-time atau paruh waktu menjadi seorang dishwasher. Dishwasher itu apa sih? Dishwasher itu adalah tukang cuci piring. Bayangkan, sekolah pilot hanya untuk bertahan hidup, tapi bekerja sebagai tukang cuci piring. Sangat gak nyambung sekali. Tetapi karena di restoran itu, Chef Juna itu benar-benar berkembang, benar-benar tekun menghadapi tekanan juga, kuat menghadapi tekanannya, tekun untuk menjadi dishwasher itu. Akhirnya seorang chef, head chefnya atau kepala chefnya itu mengetahui ketekunan Chef Juna, maka saat itu Chef Juna diangkat sebagai asisten chef. Ketika menjadi asisten chef, disitulah Chef Juna mengembangkan kemampuannya, selalu belajar memasak, teknik memasak, bagaimana cara memasak yang baik dan benar. Maka pada saat itulah Chef Juna menjadi seorang profesional chef dan akhirnya membuka restoran chef, menjadi head chef di Indonesia. Dan di Indonesia pun mana ada sih orang yang nggak kenal dengan Chef Juna di dunia chef, di dunia restoran, di dunia kitchen. Pasti Chef Juna terkenal di sana, dan itu dikarenakan apa? Dikarenakan ketekunannya, kemampuannya benar-benar belajar penuh-penuh dan kesungguhannya. Memang kalau kita kenal Chef Juna itu chef yang sangat keras. Iya, itu karena berawal dari didikan. Didikan apa? Didikan pertama menjadi seorang pilot. Kita tahu pilot itu yang diambil bukan pilotnya, tetapi bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih cara mendidiknya, bagaimana sih didikannya yang diterapkan di dunia kitchen atau dunia dapur. Karena di dunia dapur sama panasnya dengan dunia pilot. Kenapa? Karena di dapur itu kita kalau attitude kita tidak bagus, attitude kita jelek, di dapur tidak akan berguna. Maka dari itu kita belajar boleh dimanapun, dan yang penting kita punya passion untuk di mana. Nah, berikut adalah klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia atau kita sebut dengan KBLI. Di KBLI ini ada banyak kategori mulai dari A sampai U. Dengan kategori A mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, kategori B mulai dari pertambangan, penggalian, dan seterusnya. C juga industri dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa menerapkan apa sih tujuan kita. Saya tuh pengen kerja di mana sih? Semisal saya pengen bekerja di kategori L atau real estate. Kalau kita pengen bekerja di kategori real estate, kita menempuh pendidikan, kita merencanakan karir kita untuk apa sih yang dibutuhkan menjadi seorang real estate yang bagus. Real estate itu apa sih? Kita harus mencari tahu semuanya. Oleh karena itu, memang sangat dibutuhkan. Tujuan utama saya tuh pengen jadi ini, saya pengen jadi guru kategori P. Nah, makanya itu kita belajar di pendidikan, di bagian guru. Kayak seperti itu. Nah, itulah klasifikasi baku lapangan kerja di Indonesia. Banyak orang yang belum tahu nanti saya kerjanya jadi apa ya. Kalau belum tahu, maka dari itu saya sarankan kalian membuka klasifikasi baku lapangan kerja di Indonesia ini, dan kalian kemudian tentukan, diskusikan dengan keluarga, dengan teman, dan yang penting adalah diskusikan dengan hati kita sendiri, pikiran kita sendiri, saya mau kemana. Setelah itu kita terapkan, kita rencanakan langkah-langkah yang seperti apa untuk untuk mencapai hal tersebut. Contoh, pertanian. Di pertanian itu kita bukan sebagai seorang petani ya, tapi kita mengembangkan bagaimana sih agrikultur yang bagus, bagaimana sih pertanian yang bagus, sampai Indonesia bisa jadi lumbung pertanian, lumbung pangan negara, lumbung pangan nasional, lumbung pangan internasional. Itu menjadi lebih bagus, karena ketika nanti di perkuliahan kita belajar tentang contohnya agrikultur pertanian, kita bukan dididik sebagai petani, melainkan sebagai
pengembang ilmu pertanian. Nah, kalau kita sebagai seorang pengembang, otomatis derajat kita lebih tinggi dari seorang petani. Walaupun memang petani memang kita sangat butuhkan, karena memang sangat saling terhubung, saling membutuhkan. Petani membutuhkan pengembang agar bagaimana menghasilkan banyak produksinya biar banyak, itu kita membutuhkan seorang pengembang. Seperti itu. Jadi setelah melihat pembelajaran kali ini, setelah melihat layanan dasar ini tentang karir ini, saya sarankan semuanya tolong buatlah sebuah klasifikasi dan perencanaan klasifikasi baku lapangan kerja. Saya pengen jadi ini, silahkan dibuat dan direncanakan saya mau jadi apa, dan setelah itu kemudian tentukan langkah-langkah apa saja yang kita butuhkan untuk mencapai itu. Oke, seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.